Selamat datang di penuh kisah yang menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa like dan jangan lupa tuliskan dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman yang menonton dari berbagai daerah. Terima kasih sudah berinteraksi. Yuk kita simak ceritanya. Di sebuah desa yang tenang di Indonesia, seorang pemuda bernama Rian hidup bersama keluarganya. Ayahnya seorang petani sederhana yang sudah lama menderita diabetes, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang kini harus bekerja sebagai tukang cuci baju setelah kepergian sang ayah. Rian merupakan anak pertama, dan ia selalu berusaha keras untuk membantu keluarganya, namun tak banyak yang bisa ia lakukan di desa yang jauh dari kota besar. Suatu hari, Rian menerima kabar buruk, ayahnya meninggal dunia karena komplikasi diabetes yang semakin parah. Perasaan kehilangan begitu mendalam, namun yang lebih membuat Rian cemas adalah kondisi ibunya yang semakin tertekan dengan tanggung jawab rumah tangga yang semakin berat. Adiknya, Ardi, yang masih muda dan tidak berpengalaman, malah tertipu oleh investasi bodong yang dijanjikan keuntungan besar. Rian tahu bahwa hidup keluarganya semakin sulit. Rian merasa terhimpit oleh kenyataan ini. Keinginannya untuk membantu keluarganya membawa dia pada keputusan yang besar. Ia memutuskan untuk merantau ke Jepang, negeri yang ia dengar menawarkan banyak peluang. Di Jepang, ia berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Namun, tidak ada yang mudah. Rian harus memulai dari bawah, bekerja keras, dan menghadapinya seorang diri. Sampai suatu hari, saat ia sedang berjuang dengan pekerjaan serabutan di Jepang, ia mendapat tawaran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seorang pria yang bekerja sebagai sopir pribadi, seorang majikan wanita menghubunginya. Pria itu mengatakan bahwa majikannya, seorang wanita parubaya, sedang mencari seorang perawat laki-laki asal Indonesia untuk merawatnya. Wanita tersebut yang menderita penyakit tulang belakang menawarkan gaji yang sangat besar, jauh di atas standar gaji yang biasa ia terima gitu. Bahkan, ia mengatakan ada bonus besar sebesar 1 miliar yen jika Rian mau menerima syarat yang aneh dan tidak biasa. Rian merasa bingung. Apakah ini sebuah kesempatan yang tak boleh dilewatkan? Atau hanya jebakan? Pikirnya. Namun, rasa cemas akan keadaan ibunya dan adiknya yang semakin terlilit masalah membuatnya sulit menolak tawaran itu. Tak lama setelah itu, Rian memutuskan untuk menemui sopir pribadi yang menawarkan pekerjaan tersebut, dan perjalanan baru dimulai. Rian tiba di rumah besar yang terletak di pinggiran kota Tokyo, sebuah rumah mewah dengan taman yang luas dan halaman yang rapi. Sopir pribadi itu membawa Rian ke depan pintu rumah dan mengetuk pintunya. Saat pintu terbuka, seorang wanita parubaya dengan wajah yang terkesan keras, namun elegan berdiri di ambang pintu. Wanita itu mengenakan pakaian rumahan, dan matanya terlihat tajam, seolah menilai setiap orang yang datang ke hadapannya. "Saya mendengar Anda datang untuk melamar pekerjaan," kata wanita itu dengan suara yang tenang, namun penuh perintah. Rian hanya mengangguk, merasa canggung di bawah tatapan mata tajamnya. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Naomi, langsung memberi penjelasan tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Rian. "Tugasmu hanya satu, merawat saya. Saya ingin seorang perawat laki-laki, seseorang yang bisa menangani kondisi saya dengan sabar. Saya sudah cukup muak dengan para perawat yang datang hanya karena uang, tapi tidak benar-benar peduli." Rian terkejut, namun juga merasa sedikit lega mendengar bahwa ia tak hanya dilihat sebagai seorang pekerja, tetapi juga dianggap bisa memberikan perhatian lebih pada Naomi. Ia mengikuti sopir itu menuju ruangan tempat Naomi tinggal. Rumah itu sangat besar, tetapi terasa sangat sunyi. Mereka berjalan melalui lorong panjang yang dipenuhi foto-foto keluarga Naomi yang tampaknya tidak pernah terganti selama bertahun-tahun. Akhirnya mereka sampai di sebuah kamar di ujung lorong. Kamar itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya lampu redup. Di tengah kamar, ada sebuah kursi roda yang terparkir di samping tempat tidur. Naomi duduk di kursi roda, mengenakan pakaian tidur sederhana. Wajahnya yang pucat dan tubuhnya yang tampak rapuh, menambah kesan kesepian di ruangan itu. Rian mendekat dan menyapa dengan suara pelan. "Selamat malam, Nyonya Naomi,"
kata Rian. Suaranya sedikit gemetar. Tidak tahu harus bagaimana bersikap di hadapan wanita yang kini menjadi majikannya. Namun Naomi hanya menatap Rian tanpa berkata apa-apa. Tatapannya kosong, seolah ia sedang merenung jauh ke dalam pikirannya sendiri. Rian merasa tak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan tugasnya. Setiap hari, ia merawat Naomi dengan sabar. Ia memberikan makan, membantu mengganti pakaian, membersihkan tubuhnya dengan hati-hati, dan melakukan semua yang diperlukan untuk memastikan Naomi tetap dalam kondisi yang cukup baik. Namun, meskipun Rian berusaha sebaik mungkin, Naomi tetap diam. Tidak ada percakapan, tidak ada interaksi emosional, hanya keheningan yang terus mengisi hari-hari mereka. Rian merasa seperti seorang pelayan, namun juga merasa ada beban yang lebih berat, yakni perasaan tanggung jawab terhadap gaji besar yang dijanjikan. Suatu malam setelah melakukan rutinitas seperti biasa, Rian mulai membereskan ruangannya, siap untuk tidur. Namun tiba-tiba, di tengah malam yang sunyi, ia terbangun oleh suara langkah kaki yang ringan. Dengan penasaran, ia keluar dari kamarnya dan mendekat ke arah suara itu. Saat ia berjalan ke lorong, ia terkejut melihat Naomi yang sedang berjalan pelan menuju ruang tamunya, tampak seperti orang sehat tanpa tanda-tanda lumpuh. Rian terperanjat. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya. Ini tidak mungkin. Ia tadi terlihat begitu rapuh, mengapa sekarang bisa berjalan? Naomi, yang melihat Rian terkejut, hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kamu pasti melihat saya berjalan tadi malam, bukan? Itu bukan hal yang aneh. Saya bisa berjalan sesekali, meskipun seringkali tubuh saya lemah." Rian terdiam, kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Naomi? Mengapa ia tidak pernah memberitahunya bahwa ia bisa berjalan? Dan kenapa ia terus menjaga kebohongan itu? Semua pertanyaan itu berputar di dalam benaknya. Namun keesokan harinya, saat Rian menyiapkan makanannya seperti biasa, Naomi akhirnya berbicara dengan jujur. "Kamu pasti berpikir ada sesuatu yang aneh dengan saya," kata Naomi pelan. "Tapi kamu harus tahu, saya memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Penyakit tulang belakang yang semakin parah. Saya tahu ini akan memburuk, dan itu sebabnya saya memilih kamu. Saya ingin seseorang yang tulus merawat saya, bukan hanya mencari uang." Rian mendengarkan dengan cermat, merasa bingung, namun juga tergerak oleh cerita Naomi. "Tapi, Nyonya, kenapa saya?" tanya Rian, berusaha untuk memahami mengapa Naomi memilihnya. Naomi tersenyum lemah. "Karena saya tahu orang-orang dari negaramu memiliki hati yang baik. Para perawat sebelumnya hanya datang untuk uang. Ada yang mencuri kalung saya, dan yang lainnya meninggalkan saya begitu saja setelah mendapatkan apa yang mereka mau. Kamu berbeda, Rian." Rian terdiam, hatinya mulai tergerak oleh ketulusan Naomi. Ia merasa bahwa pekerjaan ini lebih dari sekadar tugas merawat tubuh, tetapi juga merawat hati seorang wanita yang kesepian dan tertekan dengan penyakit yang tak terlihat oleh orang lain. Namun, ada satu hal yang Naomi tidak katakan pada Rian. Di balik tawaran gaji besar itu, ada satu syarat yang lebih besar lagi, yang perlahan-lahan mulai terungkap. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rian semakin terbiasa dengan rutinitas merawat Naomi, ia mulai merasakan ada sesuatu yang ganjil dengan hubungan mereka. Naomi tetap pendiam dan jarang berbicara, tetapi ia selalu memperhatikan setiap langkah yang diambil Rian. Pada awalnya, Rian merasa canggung dan ragu, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasa lebih nyaman dan terhubung dengan Naomi, meski ia tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaan atau keinginannya. Suatu sore, saat Rian sedang membersihkan ruang tamu, Naomi memanggilnya dengan suara yang tidak biasa, lebih lembut, lebih personal. "Rian, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," ujar Naomi, matanya menatap lurus ke arah Rian. "Aku ingin kamu menikah denganku." Rian terkejut. "Menikah? Tapi, Nyonya Naomi, saya tidak mengerti. Mengapa Anda menginginkan itu?" tanyanya dengan ragu. "Bukankah hubungan kita sudah jelas sebagai perawat dan majikan? Kenapa ada pernikahan dalam semua ini?" Naomi menghela napas. Tampaknya beban di pundaknya sangat berat. "Aku tahu ini terdengar aneh, tetapi aku sudah lama ditinggalkan suamiku.
Aku tidak ingin meninggal sendirian. Aku tahu tubuhku semakin lemah, dan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku ingin seseorang yang bisa menjaga dan merawatku sampai akhir, dan aku melihat sesuatu dalam dirimu, Rian. Kamu tulus, dan aku butuh seseorang yang tidak hanya ada karena uang. Rian terdiam, perasaannya bercampur aduk. Ia memikirkan ibunya yang sedang berjuang di Indonesia, dan adiknya yang terjebak dalam utang investasi bodong. Bagaimana ia bisa menolak tawaran ini? Gaji besar, bonus 1 miliar yen, dan yang paling penting, kemungkinan untuk membantu keluarganya yang sedang membutuhkan. Namun, ada sesuatu yang membuatnya ragu. Pernikahan ini hanya sebatas formalitas. Apakah ia siap untuk mengambil langkah besar ini? Apakah ia benar-benar siap menikahi seseorang yang jauh lebih tua darinya hanya karena sebuah kontrak? Naomi menyadari keraguan Rian dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya kontrak. Aku hanya membutuhkan surat nikah untuk memenuhi keinginan terakhirku. Kita tetap bisa hidup terpisah. Kamu tetap bekerja sebagai perawat, dan aku tetap hidup dengan cara yang aku pilih." Rian merasa tidak bisa menolak lagi. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia sia-siakan. Ia merasakan bagaimana beban hidup yang begitu berat di pundaknya, dan ia tahu bahwa pernikahan ini akan memberinya kekuatan untuk menyelesaikan semua masalah yang sedang mengancam keluarganya. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Rian setuju untuk menikahi Naomi, meskipun hanya sebagai formalitas. Hari pernikahan mereka tiba. Sebuah pernikahan yang sangat sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada keramaian. Hanya ada Rian, Naomi, dan seorang saksi yang datang dari pihak rumah sakit. Di bawah cahaya redup di ruangan itu, mereka menandatangani surat nikah. Meskipun semua ini terasa aneh dan jauh dari apa yang Rian bayangkan tentang pernikahan, ia merasa ada rasa lega yang perlahan mengalir dalam dirinya. Setelah pernikahan itu, hidup mereka berlanjut dengan cara yang hampir sama. Rian terus merawat Naomi, tetapi kini ada rasa tanggung jawab yang lebih besar. Ia merasa seolah-olah ia telah berjanji untuk melindungi wanita ini, meskipun perasaan cinta antara mereka tidak pernah terungkap secara langsung. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah dalam diri Naomi. Meskipun ia masih sering diam, Rian bisa merasakan ada ketenangan yang mulai tumbuh di antara mereka. Naomi mulai menunjukkan perhatian yang lebih, seringkali tersenyum kepada Rian saat ia sedang merawatnya, dan kadang-kadang mengajaknya berbicara lebih lama tentang kehidupan mereka. Tidak ada percakapan yang berat, tetapi ada kebersamaan yang mulai terjalin. Rian mulai merasakan kenyamanan yang lebih, seperti ada hubungan yang lebih manusiawi antara mereka berdua. Namun kenyamanan itu tidak berlangsung lama. Pada suatu malam ketika Rian sedang menyiapkan makan malam untuk Naomi, tiba-tiba Naomi terjatuh dari kursi rodanya. Ia terkulai lemas di lantai, wajahnya pucat pasi. Rian berlari panik ke arahnya dan segera membawanya ke tempat tidur. Kesehatan Naomi mulai memburuk dengan cepat, dan Rian merasa cemas. Naomi menatapnya lemah. "Rian, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Penyakitku semakin parah. Aku tidak punya banyak waktu. Tapi, aku ingin kamu tahu sesuatu." Rian mengerutkan kening. "Apa yang kamu maksud, Nyonya?" Naomi menarik napas panjang. Matanya berkilat dengan emosi yang mendalam. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku telah menyiapkan warisan untukmu. Semua yang aku punya, rumah, tabungan, semuanya akan menjadi milikmu setelah aku pergi. Itu akan menjadi cara aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Rian terdiam, hatinya penuh dengan kebingungan dan emosi yang membuncah. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan yang dijalani. Ia kini benar-benar terikat pada Naomi, meskipun pernikahan ini awalnya hanya sebuah formalitas. Dengan kondisi tubuh Naomi yang semakin melemah, Rian tahu bahwa waktu mereka semakin sedikit. Di satu sisi, ia merasa bersyukur karena bisa merawat Naomi hingga akhir hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga mulai merasakan adanya ikatan yang lebih mendalam, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kontrak pernikahan. Tak lama setelah itu, Naomi mulai menulis sebuah wasiat yang akan mengubah hidup Rian selamanya.
Wasiat itu tak hanya soal harta, tetapi juga tentang apa yang sebenarnya Naomi inginkan untuk Ryan, dan bagaimana ia bisa terus berjuang dalam hidup meski kehilangan orang yang paling berarti dalam hidupnya. Beberapa minggu setelah menulis wasiat, Naomi semakin melemah. Tubuhnya yang dulu tampak kuat kini terlihat begitu rapuh. Ia sering terbaring lemah di tempat tidur, hanya berbicara sedikit dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam keheningan. Ryan semakin khawatir, namun ia tetap setia merawatnya, memberikan perawatan terbaik yang bisa ia berikan. Setiap hari, ia memastikan Naomi makan dengan cukup, mengganti pakaian, dan memberikan obat yang diperlukan untuk meringankan rasa sakitnya. Tetapi, meskipun semuanya tampak berjalan normal, ada ketegangan yang terus menghantui Ryan. Satu malam setelah memeriksa keadaan Naomi, Ryan duduk di samping tempat tidur, memandang wajah Naomi yang tampak semakin pucat. Naomi membuka matanya yang lelah dan menatap Ryan dengan tatapan yang penuh makna. "Ryan, aku ingin kamu tahu bahwa apa yang aku tuliskan dalam wasiatku bukan hanya soal warisan. Aku ingin kamu terus hidup dengan tujuan. Jangan hanya terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Jangan biarkan kesedihan menguasaimu," katanya dengan suara lemah. Ryan menggenggam tangan Naomi, merasa berat hati mendengar kata-kata itu. "Nyonya Naomi, saya tidak tahu bagaimana saya bisa hidup setelah kehilangan Anda. Anda telah memberikan saya banyak, lebih dari yang saya harapkan." Naomi tersenyum lemah. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Ryan. Kamu hanya perlu melihat lebih jauh ke depan, bukan melihat ke belakang." Hari demi hari berlalu, dan kondisi Naomi semakin memburuk. Ryan merasa seolah-olah waktunya semakin sedikit dan ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk meringankan rasa sakit Naomi. Akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi, Naomi menghembuskan napas terakhirnya. Ryan merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Meskipun pernikahan mereka hanya sebatas formalitas, Naomi telah menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Ia tidak hanya merawat tubuh Naomi, tetapi juga membantu Naomi menemukan kedamaian di akhir hidupnya. Kehilangan itu begitu mendalam, tetapi Ryan tahu bahwa ia harus tetap melangkah, meskipun perasaan hancur itu tidak mudah hilang. Naomi meninggalkan Ryan dengan sebuah warisan yang jauh lebih besar dari sekadar uang dan harta. Di dalam wasiatnya, Naomi menuliskan pesan pribadi yang sangat berarti untuk Ryan. "Ryan, kamu bukan hanya seorang perawat. Kamu adalah seorang pria yang punya hati yang besar. Gunakan warisan ini untuk melakukan hal-hal baik di dunia ini. Jangan hanya memperkaya dirimu, tapi gunakanlah untuk membantu orang lain. Bangun sesuatu yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang." Pesan itu menggema dalam pikiran Ryan, mengingatkannya pada tujuannya yang lebih besar dalam hidup. Dengan wasiat itu di tangannya, Ryan tahu bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengubah hidup keluarganya dan bahkan hidup orang-orang di sekitarnya. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menerima warisan itu tanpa makna. Ia harus membuat sesuatu yang lebih besar, yang bisa mengabadikan nama Naomi dan juga memberikan kebaikan bagi orang lain. Setelah pemakaman Naomi yang sederhana, Ryan memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Keputusan itu bukan hanya karena ia merasa rindu dengan tanah airnya, tetapi juga karena ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia lakukan di sana. Sesuatu yang akan membuat perbedaan. Dengan warisan yang ia terima, Ryan memulai perjalanan baru. Ia menggunakan sebagian besar uang tersebut untuk membangun sebuah puskesmas di desa tempat ia tumbuh besar. Puskesmas itu akan menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi orang-orang yang tidak mampu, seperti ibunya yang selama ini harus berjuang dengan biaya pengobatan yang tinggi. Tidak hanya itu, Ryan juga membangun beberapa rumah kontrakan yang akan memberikan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. Ia ingin membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Setiap keputusan yang diambilnya, setiap langkah yang ditempuhnya, selalu mengingatkan pada Naomi, wanita yang telah memberikan lebih dari yang ia harapkan, yang telah memberikan pengajaran hidup yang sangat berharga. Ryan juga tidak lupa untuk menyisihkan sebagian dari warisan Naomi untuk disedekahkan. Ia tahu bahwa harta yang ia dapatkan bukan hanya miliknya, tetapi juga milik orang-orang yang membutuhkan. Dengan begitu, ia merasa bahwa meskipun Naomi sudah tiada, ia masih bisa terus melanjutkan warisan kebaikan yang telah diberikan oleh wanita itu. Namun,
Meskipun semua yang telah ia capai, perasaan kehilangan Naomi tetap ada. Setiap kali ia melangkah ke puskesmas yang baru saja dibangun, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan ia harus terus berjuang. Ia bertekad untuk menjadikan kehidupan ini lebih berarti, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan cinta, Ryan melanjutkan hidupnya. Kehidupan baru yang dibangunnya di tanah kelahirannya menjadi penghormatan terakhir bagi Naomi, wanita yang telah mengubah hidupnya. Dan meskipun pernikahan mereka hanya sebuah kontrak formal, cinta dan pengorbanan yang mereka bagi tetap hidup dalam setiap langkah yang diambil Ryan. Ia tahu bahwa apa yang telah dia raih, tak hanya karena uang atau warisan materi, tetapi juga karena keberanian untuk menjalani hidup dengan hati yang tulus, meskipun tantangan dan kesulitan datang silih berganti. Waktu terus berlalu, dan meskipun Ryan sudah berhasil membangun kehidupan baru di Indonesia, jejak Naomi tetap ada dalam setiap langkah yang ia ambil. Puskesmas yang ia dirikan kini menjadi tempat yang penuh harapan bagi banyak orang. Warga desa yang dulunya harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan kini bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Rumah kontrakan yang ia bangun juga memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi banyak keluarga yang kesulitan mencari rumah di daerah tersebut. Namun, meskipun segalanya berjalan dengan lancar, Ryan merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Ia merindukan Naomi, bukan hanya sebagai majikannya, tetapi juga sebagai seseorang yang telah mengajarkan arti ketulusan dan pengorbanan. Ryan menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Naomi lebih dalam dari sekadar rasa terima kasih atas apa yang telah diberikan wanita itu. Meskipun mereka tidak pernah mengungkapkan cinta satu sama lain secara terbuka, hubungan mereka, meskipun dimulai dengan kontrak formal, telah berkembang menjadi sebuah ikatan yang kuat, penuh rasa saling menghargai dan menghormati. Suatu malam ketika Ryan duduk di halaman belakang rumahnya setelah hari yang panjang, ia merenung tentang perjalanan hidupnya. Dari seorang pemuda desa yang berjuang untuk keluarga, hingga akhirnya menjadi seseorang yang mampu memberikan harapan bagi banyak orang. Semua itu tak lepas dari perjuangan dan pengorbanan Naomi, yang meskipun telah tiada, tetap memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Ryan tahu bahwa keberhasilan yang ia raih bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu semua adalah bentuk penghormatan terhadap Naomi, yang telah memberinya kesempatan untuk mengubah hidupnya dan hidup orang lain. Warisan yang ditinggalkan Naomi bukan hanya berupa harta, tetapi juga sebuah tujuan hidup yang lebih besar, untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan membuat dunia ini sedikit lebih baik. Terkadang, saat Ryan berjalan melewati ruang tamu puskesmas yang baru saja ia dirikan, ia merasa seperti ada kehadiran Naomi di sana. Memandangnya dengan penuh kebanggaan, seolah memberi restu pada apa yang telah ia capai. Ip hingga ketahui bahwa Naomi akan bangga melihat semua ini, dan ia juga percaya bahwa wanita itu akan selalu ada dalam setiap langkah hidupnya, meskipun tidak terlihat secara fisik. Di sisi lain, hidup Ryan semakin penuh dengan tanggung jawab. Ia mulai mengembangkan puskesmas itu lebih jauh, membuka klinik-klinik kecil di desa-desa sekitar, memberikan pelatihan kepada para tenaga medis lokal, agar mereka bisa memberikan perawatan yang lebih baik kepada masyarakat. Ia juga memulai beberapa program sosial, seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan bantuan bagi keluarga yang kesulitan dengan biaya kesehatan. Dengan segala yang telah ia capai, Ryan merasa bahwa hidupnya sekarang memiliki arti yang lebih dalam. Ia tak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu orang-orang di sekitarnya, seperti yang Naomi ajarkan padanya. Setiap tindakan baik yang ia lakukan, setiap senyum yang ia lihat dari pasien-pasien yang ia bantu, selalu mengingatkannya pada Naomi dan pada perasaan cinta yang tak pernah ia ungkapkan secara langsung. Terkadang, di malam hari, saat Ryan terbaring di tempat tidurnya, ia masih bisa mendengar suara lembut Naomi yang mengingatkannya untuk terus maju, untuk tidak pernah berhenti mengejar tujuan hidup yang lebih besar. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah karena keberanian Naomi untuk mempercayainya, untuk memilihnya, dan untuk memberinya kesempatan untuk merawatnya dengan penuh kasih sayang.
Rian merasa bahwa ia telah melunasi semua yang Naomi berikan padanya, meskipun ia tahu bahwa tak ada yang bisa benar-benar membalas semua kebaikan itu. Akhirnya, dengan semua yang telah ia capai, Rian duduk di halaman belakang rumah kontrakan yang ia bangun untuk masyarakat, memandang bintang-bintang di langit yang malam itu begitu terang. Ia merasa bahwa apa yang ia lakukan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Naomi, untuk keluarganya, dan untuk setiap orang yang ia bantu sepanjang hidupnya. Rian tersenyum, meskipun hatinya masih terasa penuh dengan kerinduan terhadap Naomi. Tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Warisan kebaikan yang telah diberikan Naomi akan terus hidup dalam setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil. Di dunia ini, mungkin tidak ada yang abadi, tetapi kebaikan yang kita lakukan akan terus bertahan, bahkan setelah kita pergi. Dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan cinta, Rian melangkah ke depan, siap untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, membawa cahaya yang telah ia terima dari Naomi ke dalam hidup orang lain, dan terus membuat dunia ini sedikit lebih baik, satu langkah pada satu waktu.